Ini pupuk mol tempe ya, ini hasilnya. Umur 54 hari ya, 54 hari. Ini micin dan air leri ya, micin dan air cucian beras ya. Nah ini agak kurus ya, tinggi, lebih tinggi dari yang lain ya, air leri dan ikan micin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman. Pada kesempatan hari ini ya, pagi hari ini ya, cerah sekali cuacanya. Saya akan menunjukkan ada beberapa tanaman cabai yang kemarin sudah saya videokan ya, tanaman cabai yang sudah saya videokan. Saya uji satu persatu ya, menggunakan pupuk kimia ya. Kemudian ada juga yang menggunakan bumbu dapur, dan ini ya makanan ya dari dapur juga ya, makanan yang sering kita konsumsi. Saya olah menjadi pupuk, saya buat menjadi pupuk ya. Nanti teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya ya. Dan sekarang saya akan membanding-bandingkan saja pupuk mana yang cocok, pupuk mana yang baik ya. Karena saya ingin membuktikan, nah ini dia di sini ya. Saya ingin membuktikan ya. Jadi tidak hanya melihat ataupun mendengar, menonton video-video dari beberapa konten teman-teman menggunakan bumbu dapur ya. Hasilnya bagaimana ya. Oke, tadi saya sampaikan ada menggunakan pupuk kimia dan ada menggunakan bumbu dapur, ada juga menggunakan makanan yang kita konsumsi menjadi pupuk ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Yang ini bukan ya, 7, ada 7 yang saya uji coba. Nanti kita akan banding-bandingkan teman-teman ya. Pertumbuhannya bagaimana, daunnya bagaimana, buahnya ya bagaimana, nanti kita lihat kan. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai saja dari sebelah sini ya. Ini tanaman cabai rawit. Saya gunakan pupuk Gandasil D dan Gandasil B ya. Masa vegetatif saya gunakan Gandasil D. Kemudian masuki masa generatif ya, saya gunakan Gandasil B. Dan ada tambahan menggunakan ini ya, kalsium ya, kalsium ya. Jadi yang paling diutamakan adalah pupuknya ya, Gandasil D dan Gandasil B. Ini umurnya sekarang 60 hari ya, 60 hari setelah tanam. Nah ini hasilnya teman-teman, menggunakan pupuk kimia. Yang kemarin saya menggunakan pupuk kimia itu terkena keriting daun ya, dan sekarang masih ada sisa-sisanya ini ya, keriting daun, walaupun sudah saya obati ya. Kita petik saja. Nah ini ya, menggunakan pupuk Gandasil D dan Gandasil B. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Videonya bisa teman-teman lihat ya, cari saja. Uji coba cara menanam tanaman cabai dengan pupuk Gandasil D dan Gandasil B. Nah ini hasilnya ya, batangnya cukup besar, kokoh, walaupun kemarin tumbang ya. Saya gunakan ini tiang ajir ya. Nah ini daunnya ya cukup lumayan hijau dan lebar seperti ini, walaupun ada terkena keriting daun. Nah ini umur 60 hari ya teman-teman. Oke, berikutnya yang ini bukan ya. Nah yang ini, yang kedua, ini pupuknya apa ini? Ikan asin ya, ini pupuknya ikan asin. Umur 55 hari ya, ikan asin seperti ini ya, 55 hari ya. Batangnya agak kecil ya, agak kurus, daunnya kecil ya. Namun di sini ada juga sebagian ya, nah keriting daun dikit saja ini ya, dibandingkan dengan yang tadi menggunakan pupuk kimia ya. Nah ini daunnya, buahnya seperti ini teman-teman. Hampir sama dengan menggunakan pupuk kimia Gandasil D dan Gandasil, cuma di sini daunnya agak lebar, besar, hijau. Ini daunnya agak kecil, mengkerut, buahnya ya hampir sama ya. Ini pupuk ikan asin, kita lihat ya teman-teman. Nah ini berikutnya teman-teman, yang ketiga. Ini umur 54 hari ya. Ini urea dan NPK. Urea dan NPK, masa vegetatif saya gunakan urea. Masa generatif saya gunakan NPK 16 ya. Ini batangnya kecil. Ya, daunnya lebar, hijau, tapi kemarin kena ini keriting daun ya.
Dan masih ada sisanya ini ya, menggunakan pupuk kimia. Ini keriting daun, bisa disebabkan hama ataupun hal yang lain ya. Nah, keriting daun terutama yang kimia ini. Daunnya lebar ya, hijau, sama dengan yang ini, Gandasil D dan Gandasil B ya. Ini urea dan NPK 1616 ya, besar, lebar. Buahnya sama teman-teman ya. Nah, buahnya sama, cukup banyak ya dengan yang ini. Urea, tepung ikan asin, kemudian Gandasil D dan Gandasil B ya. Nah, ini. Oke, berikutnya yang keempat teman-teman. Nah, ini yang keempat ya, kita bisa lihat ini yang keempat. Saya gunakan, kita lihat dulu, mol tempe ya. Nah, ini bahan yang sering kita konsumsi ya, tempe. Mol tempe umurnya 61 hari ya. Ini buahnya, cabenya lain ya, ini cabai besar ya. Nah, ini cabai merah besar, jadi agak besar buahnya. Kita lihat ini agak menonjol ya. Mulai dari batangnya kita cek ya, agak kokoh, kuat, besar ya, tidak menggunakan tiang ajir dibandingkan dengan yang lain ya. Ini urea yang ajir, menggunakan tiang ajir ya. Ikan asin, kemudian ini Gandasil D menggunakan tiang ajir. Nah, sedangkan yang ini tidak menggunakan tiang ajir, kokoh sekali, menggunakan pupuk mol tempe ya. Mol tempe dari awal hingga akhir ya, dari pertama tanam sampai umur 61 hari seperti ini. Batangnya kuat, kokoh, daunnya hijau terang ya, hijau terang dan lebar-lebar ya, hijau terang dan lebar-lebar. Bandingkan dengan urea dan NPK ya, kalah ya urea dan NPK. Saya lihat perbandingannya ya, hijau lebih terang lagi. Nah, ini buahnya ya, ini buahnya banyak sekali ya, buahnya besar-besar ya, ini cabai hijau besar ya teman. Ya, nah ini buahnya banyak sekali. Ini pupuk mol tempe ya, ini hasilnya. Oke, berikutnya yang kelima. Nah, ini yang kelima, umur 54 hari ya, 54 hari. Ini micin dan air leri ya, micin dan air cucian beras ya. Nah, ini agak kurus ya, tinggi, lebih tinggi dari yang lain ya, air leri dan ikan micin ya, atau MSG, monosodium glutamat. Buahnya agak lebih besar-besar teman-teman ya. Ini batangnya seperti ini, menggunakan tiang ajir, kemarin tumbang. Nah, ini daunnya agak lebar tapi warnanya tidak begitu hijau pekat ya, hijau biasa saja dibandingkan dengan ini mol tempe yang di sebelahnya ini ya. Ini buahnya agak besar ya. Paritasnya sama dengan yang 1, 2, 3, ini 3 ya, 3. Nah, 3 ini cabai besar ada 3 juga. Oke, ini buahnya seperti ini, besar-besar teman-teman ya, cukup banyak juga. Nah, ini daunnya agak rimbun ya dibandingkan dengan yang pupuk kimia, daunnya agak jarang ya. Ini daunnya banyak, buahnya juga banyak, agak besar-besar ya. Air leri dan micin, tunggu tidak silau ya ini. Nah, ini dari sini ya. Oke, berikutnya yang di sebelahnya teman-teman ya. Ini kita lihat ya, batangnya kecil, menggunakan tiang ajir. Daunnya ya tidak begitu lebar, tidak begitu kecil, warnanya agak kekuning-kuningan. Buahnya ya, umur berapa ini kita lihat. Umurnya 64 hari ya, 64 hari ya, paling tua di sini ya, 64 hari. Nah, ini berbunga tapi buahnya seperti ini ya, buahnya kecil ya, seperti kurang asupan nutrisi. Nah, ini teman-teman, saya menggunakan pupuk garam dapur. Nah, ini garam dapur ya. Nah, inilah hasil uji cobanya ya. Jadi kalau saya lihat ya, garam dapur ini tidak bisa dijadikan pupuk, hanya cukup garam dapur ya. Jadi harus menggunakan campuran lain ya, menggunakan pupuk mol tempe atau menggunakan micin atau menggunakan ikan asin ya. Nah, jadi dia harus ada pupuk tambahan ya, tidak bisa menggunakan pupuk tunggal garam saja ya. Ini uji coba saya teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang berhasil menanam cabai dengan menggunakan garam ya, mulai dari awal pindah tanam ya hingga di umur 64 hari ini ya, yang seharusnya sudah buahnya banyak ya, sudah berbunga dan berbuahnya banyak seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman
disampaikan ya pengalaman Anda mengenai tanaman cabai menggunakan pupuk garam ya dari awal hingga akhir ya. Ini hanya tambahan kalsium saja ya. Kalsium hanya untuk ini saja, memperkuat daya tahan tanaman agar buah cabai atau daun bunga cabai tidak gugur ya, dan tahan dari serangan penyakit ya. Hanya menggunakan garam dan kalsium ya, sama semuanya menggunakan kalsium, tapi pupuk utama yang kita utamakan adalah garam. Nah ini jadi menurut pengalaman saya, menurut uji coba saya, menanam cabai hanya menggunakan pupuk garam dari awal hingga akhir, ini hasilnya ya, berbunga tapi seperti ini, kecil ya, umur 64 hari. Oke, terakhir sini pupuk micin umur 55 hari ya, 55 hari beda ya, 55 64. Ini buahnya belum muncul, ada kecil. Nah ini micin dari awal hingga akhir, teman-teman bisa lihat videonya ya, pupuk micin. Nah ini buahnya cukup banyak, buahnya walaupun jarang-jarang ya. Ini batangnya agak kecil ya, daunnya hijau kecil, buahnya cukup lumayan banyak ya. Ini cabai hijau besar ya, cabai hijau. Nah ini oke teman-teman, sudah saya perlihatkan ya perbedaan ya, bisa kita banding-bandingkan hasil dari uji coba pupuk kimia ataupun pupuk dari dapur ya, sisa-sisa dapur, dan ada juga pupuk yang saya buat dari bahan makanan yang kita konsumsi yaitu tempe. Dan saya amati untuk sementara ini pupuk yang bagus yang saya coba adalah pupuk dari mol tempe. Nah ini mol tempe, batangnya pohon bagus, warna daunnya hijau, buahnya cukup banyak ya. Nah jadi saya akan bantu pertumbuhan dari tanaman cabai yang saya gunakan dari pupuk garam ini. Saya akan gunakan pupuk mol tempe ya. Nah ini mol tempe, pembuatannya sangat mudah dan gampang sekali, bahannya dapat kita temukan ya, karena hari-hari kita biasanya sering mengkonsumsi tempe. Nah ini oke teman-teman, kita akan bantu, semoga setelah kita berikan pupuk mol tempe ini, tanaman cabai yang bermula saya gunakan pupuk garam dapur bisa tumbuh dan lebih baik lagi, batangnya bisa kokoh dan kuat, daunnya bisa hijau dan lebar, bisa berbunga banyak dan menghasilkan buah ya, menghasilkan buah yang banyak menyusul dari tanaman-tanaman cabai yang lain. Oke, kita akan beri agak cukup banyak ya. Baik teman-teman, ini saja sekedar yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Perbedaan dan membandingkan beberapa tanaman cabai, ada 7 pohon yang saya tanam menggunakan berbagai macam pupuk ya, pupuk kimia, bumbu dapur, kemudian pupuk dari bahan makanan yang sering kita konsumsi, terutama tempe ya. Oke, kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan yang masih penasaran apa yang saya sampaikan ini bisa lihat di video-video saya yang lain ya, uji coba menggunakan berbagai macam pupuk ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.